Selamat pagi saudara-saudari semua yang di online, saudari semua, selamat pagi. Hari ini kita sampai di kitab Roma pasal 11. Hari ini Pastor Hokit yang menyampaikannya. Kalau dibaca terus sepertinya rumit, tetapi dengan hati kita membacanya, kita pun bisa memahaminya. Kita tahu Paulus mengalami berbagai macam perkara dalam renungan atau pikiran, penelitian, baik melihat sejarah, melihat orang Israel, pekerjaan Allah yang membuat orang merasa kesal, tetapi akhirnya Israel di sekeluarga bisa diselamatkan, dan Paulus terus dia memberikan pujian. Hikmat yang memberikan keluarga Israel diselamatkan, yang mengeluarkan dengan penuh pujian. Paulus penuh dengan pujian karena untuk seluruh Israel diselamatkan satu perkara yang rumit. Bahkan yang menemani seluruh sejarah manusia di zaman Paulus, sebelum zamannya Paulus, dari gereja permula sampai sekarang, Israel belum diselamatkan. Tetapi sampai sekarang kita masih tetap percaya, karena ini semua karena kitab Roma pasal 11 ini, yang Paulus menunjukkan seluruh rencana untuk keselamatan bagi Israel, selalu yang tidak mudah. Pasal 11 mendekat pada pasal ke-10. Kita lihat ini seperti saja atau Mazmur seperti yang 11. Maka aku bertanya, ayat 19, aku berkata, ayat 11, ayat 1, rupanya dia belum selesai untuk berbicara. Maka aku bertanya, di depan setelah aku katakan, sekarang aku bertanya. Jadi ayat 11 mengambil satu kesimpulan. Ayat 11, maka aku bertanya. 13, aku berkata. Maka aku bertanya, ayat 11 ini menjadikan pasal 11 ini menjadi dua subpoin. Yang pertama ayat 1 sampai dengan 10 itu maka saya bertanya. Yang kedua, maka saya bertanya, itu sangat panjang sampai dengan dari ayat 11 sampai dengan 32. Yang kedua, maka aku bertanya, apa itu? Masa depan Israel pasti akan diselamatkan. Yang pertama, maka aku bertanya, yang pertama, kesimpulannya apa? Israel tidak ditolak. Pertama, mereka tidak ditolak. Kedua, mereka nanti pasti akan diselamatkan. Hanya kita menggunakan dua poin ini sudah jelas. Tetapi waktu kita membaca, kita tahu sangat rumit juga. Kita lihat sub yang pertama, maka aku bertanya, ayat pertama, maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Dia mengatakan isi hati nurani mereka yang dari
di perundingan dari pasal yang ke-10 terus tetapi apakah Allah menolak umatnya? Tetapi di sini Paulus menjawab, sekali-kali tidak. Bukan perkara yang demikian. Dengan perkataan yang demikian, reaksi demikian bersama juga sama dengan ayat ke-11. Ayat ke-11, maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. 2 kali perkara yang sama. Jawaban yang tegas. Paulus menenangkan diri sendiri. Ini adalah hal dengan nasib dari bangsanya, jadi dia menolak Yesus. Mereka membunuh nabinya Allah. Tetapi apakah kasih karunia Allah menolak mereka? Paulus menjawab, sekali-kali tidak. Poin yang pertama, sekali-kali tidak. Paulus menjawab, karena aku sendiri orang Israel. Israel dalam bahaya karena mereka menolak Allah. Mungkin ada kemungkinan mereka akan ditolak Allah. Tetapi kita kembali melihat sejarah dari Israel. Sesungguhnya mereka lah yang menolak Allah. Musa di atas Gunung Sinai menerima 10 perintah Allah. Mereka dibawa menyembah lembu tuangan. Allah mengikat perjanjian dengan mereka, tetapi mereka membunuh nabi-nabi Allah. Mereka sangat ingin untuk membinasakan seperti Nabi Elisa ini. Dari raja-raja mereka sampai rakyat-rakyat mereka. Mereka memberontak. Mereka membunuh nabi-nabi. Dalam keadaan bahaya yang demikian, Allah mau membinasakan umat Israel. Paulus sebagai orang Israel, apakah dia setuju dengan keadaan umatnya? Maka Paulus berkata, aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham dari suku Benyamin. Allah tidak akan menolak umatnya, walaupun kita punya sejarah telah menolak Allah dan juga telah menolak nabi-nabi Allah. Dan kita sampai di ayat yang kedua. Pada saat selesai berbicara Paulus berkata sekali-kali tidak. Dia berbicara dengan sebagai statusnya sebagai suku Israel. Di ayat ke-13, aku berkata kepadamu, ayat 11, di ayat ke-13 dikatakan statusnya sekarang adalah, aku berkata kepadamu, hai bangsa Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap itu sebagai kemuliaan pelayananku. Aku sebagai orang Yahudi, sebagai orang Israel, aku dipilih dengan iman yang menanggapi Allah, yang tetap dalam pilihan Allah dan dalam penjagaan Allah. Dan yang kedua, poin yang kedua, dia berkata, dia sebagai rasul, sebagai bangsa-bangsa lain. Dia sebagai rasul yang menganggap hal kemuliaan dalam pelayanannya. Dia ini dalam pilihan Allah. Jadi Paulus mempunyai status yang ganda. Dia sendiri orang Yahudi. Orang Yahudi menghadapi kebinasaan, menghadapi bagaimana bait suci diruntuhkan. Paulus tahu Allah seluruhnya tidak akan menolak umat pilihannya. Dia di tengah-tengah umat pilihannya, Allah menyatakan kepada dirinya, mengutus dia sebagai rasul untuk bangsa-bangsa lain. Dia sekarang sebagai statusnya sebagai rasul bangsa lain. Dia berkata kepada gereja,
Jangan mengira bahwa bangsa Yahudi ditolak seluruhnya sama Allah, karena mereka ditolak justru untuk bangsa-bangsa lain diselamatkan. Tapi perbincangan bukan sampai di sini. Banyak gereja hanya berhenti di sendiri. Allah menolak orang Yahudi menerima gereja bangsa-bangsa lain. Paulus tidak berhenti di sendiri. Pada saat gereja bangsa lain terpenuhi, bertambah, Allah akan kembali menyelamatkan orang Israel sekeluarga diselamatkan. Jadi dalam sejarah 2000-an tahun gereja sampai sekarang, bangsa-bangsa lain jumlah yang diselamatkan semakin bertambah. Tetapi Allah bukan melihat bangsa-bangsa lain, tetapi mata Allah masih tetap tertuju pada orang Israel. Walaupun dalam murka Allah diselamatkan, kalau kamu menolak Injil, kamu akan ditolak. Tetapi kamu di antara orang-orang yang ditolak, masih tetap ada orang Yahudi yang dipilih. Paulus, gereja yang didirikannya termasuk gereja orang Yahudi. Mereka karena kasih karunia diselamatkan. Hari ini gereja Roma berdiri di sini. Mereka mulai melihat bagaimana keselamatan kasih karunia Allah. Bukan hanya kasih karunia kepada Abraham, bahkan kepada gereja Abraham, bangsa lain, dan juga sekarang gereja Allah juga memilih kita sebagai gereja dari bangsa-bangsa lain yang akhirnya kepada Kristus, dan segala sesuatunya menjadi tubuh Kristus, semuanya dalam tubuh Kristus, dan akhirnya gereja bangsa-bangsa lain, orang Yahudi diselamatkan. Maka keselamatan Allah, rencana keselamatan Allah digenapi. Saya menggunakan berulang kali. Ini adalah kesimpulan poin dari pasal 12. Pertama, bangsa Yahudi ditolak karena mereka membunuh nabi dan menolak Allah. Paulus menggunakan Elia. Allah bagaimana memulihkan Elia di ayat keempat. Dikata Allah berfirman, bukan hanya tinggal kamu sendiri. Bukan hanya tinggal kamu sendiri, Elia. Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah menyembah Baal. Jadi Elia, Paulus, jangan merasa sebatang kara. Jangan hanya mengira hanya kamu yang dipilih. Masih ada 7.000 orang yang masih aku meninggalkannya. Aku masih menyisahkan 7.000 orang. Ayat kelima. Demikian juga pada waktu itu yang ada tinggal untuk sisa menurut pilihan kasih karunia. Jadi bukan hanya di zaman Elia, di zaman sekarang pun demikian. Dari orang Yahudi masih ada tinggal sisanya. Tetapi di sebagian besar mereka akan menghadapi penghakiman. Mereka hidup dalam murka Allah. Mereka tidak bisa pulang ke Yerusalem. Bait suci telah diruntuhkan. Mereka mengembara di luar. Tetapi di antara mereka masih tinggal sisa yang spesial dipilih Allah. Allah memilih orang Israel. Di tengah-tengah orang Israel menggunakan kasih karunia-Nya untuk memilih sisanya, yaitu yang dipilih dari yang pilihan dari yang terpilih. Kalau Israel mereka bisa kembali kepada Allah, maka dalam janji dari Abraham mereka semua akan kembali kepada Allah. Tetapi dalam sejarah Israel mereka pun menolak Allah, mereka membunuh nabi-nabi. Jadi dari sebagian orang-orang pilihan masih dipilih lagi, agar orang-orang yang terpilih
menurut kasih karunia. Di zaman Paulus, bagaimana orang Yahudi menolaknya. Aku tidak perlu kebenaranmu. Aku tidak perlu kebenaran yang digenapi dalam Kristus. Itu terlalu mudah. Kami mau berpegang pada hukum Taurat. Kami berpegang pada dengan rumit dan sangat teliti agar mendirikan kebenaran kami. Orang menggunakan perbuatannya sendiri menolak kasih karunia Allah. Mereka yang menolak Allah. Jadi Allah memberikan kasih karunia-Nya kepada orang-orang yang tidak karena perbuatan. Mereka mendapatkan kasih karunia dengan cuma-cuma. Dengan cuma-cuma mereka dibenarkan karena iman. Mereka umat dari kasih karunia. Jadi bagaimana Israel tidak memperoleh apa yang mereka kejar? Apa yang mereka Israel kejar? Yaitu dengan perbuatan dibenarkan, dengan hukum Taurat berpegang pada hukum dibenarkan. Dalam semangat memang tidak apa, tetapi mereka punya hukum Taurat. Tetapi apa mereka sanggup untuk melakukannya? Apakah mereka melakukannya? Mereka hanya seperti penampilan di luar, seperti di balik seperti tembok. Di balik tembok mereka sama saja berzina, yang membangkitkan murka Allah. Sama mereka menginjak-injak 10 perintah Allah. Jadi mereka yang tidak terlihat lebih dari bangsa lain. Tetapi mereka punya label, mereka punya hukum Musa. Dilihat orang, mereka sangat tegas berpegang pada hukum Taurat, tetapi di luar lain, di dalam lain. Jadi mereka terpisah. Mereka bersegi, mereka menggunakan perbuatan, melakukan perbuatan untuk mendapatkan kebenaran Allah. Paulus menjawab, apa yang kamu kejar, kamu tidak akan memperolehnya. Sesungguhnya, ya, kehidupan mereka di luar. Semua sama seperti saudara-saudari semua, dan juga untuk saya sendiri. Kata ini, ada kalanya kita juga punya seperti orang Yahudi, dan yaitu di luar kita melihatnya sangat baik. Kita sebagai anak Allah, kita juga berpegang pada hukum, melakukan hukum Taurat seperti Pastor Joshua minggu ini. Mata kita, mulut kita, tangan kita, apakah melekat pada Allah? Berpegang pada Allah, seluruhnya harus kembali kepada Allah, dan kita harus bertanggung jawab kepada Allah. Allah memberikan kita kebenaran hukum Taurat, tetapi kalau dengan kebenaran karena iman kita tahu semua itu, kita tidak sanggup melakukannya. Maka ini adalah kasih karunia. Apa yang mereka kejar, mereka tidak peroleh. Hanya orang-orang yang terpilih akan memperolehnya, dan orang-orang yang lain tegar hatinya. Kasih karunia Allah datang seperti bentrokan di air menjadi dua. Pertama yang diberkati, yang kedua yang terus tegar hati. Mereka yang disebut warga Israel. Tetapi kasih karunia Allah yang jadi bagaimana kita menanggapi kasih karunia Allah? Kita adalah bodoh dan juga tegar hati, atau kita yang berpegang pada kasih karunia Allah? Orang Israel dibagi dari dua macam, yang dari pilihan yang terpilih atau yang ditolak. Dari yang ditolak, mereka ditolak. Jadi Paulus sampai dibawa perkara masalah yang dibawa ini. Membuka masalah di pasal 9, 11. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Orang-orang ini telah terjatuh, mereka tidak memperoleh kasih karunia Allah. Jadi
orang Israel sangat sengsara. Ya Allah, ingatkah kamu mereka adalah keturunan Abraham? Engkau telah mengikat janji dengan Abraham. Mereka adalah keturunan hukum Taurat Musa. Karena dengan hukum Taurat mengikat perjanjian dengan engkau, bagaimana mereka tersanggung dan kaki mereka harus selamanya terjatuh? Paulus mulai pembicaraannya, sekali-kali tidak. Kemudian sampai di bawah yang rumit, sejarah keselamatan, proses dalam sejarah. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan itulah telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka kecemburuan. Mereka menolak Injil sehingga Injil sampai kepada bangsa-bangsa lain. Ini pengalaman Paulus. Dia di setiap tempat menginjil. Dia terlebih dahulu masuk dalam baiknya orang Yahudi. Mereka berdebat dengan kitab suci mereka. Apakah kamu menanti Yesaya, Mesaya? Yesus Kristus adalah Mesaya. Itulah karena Allah menyuruh kita, karena salibnya kita dibenarkan. Tapi bagaimana reaksi dari orang Yahudi? Ada sebagian mereka memukul Paulus, ada yang mengusir dia. Bahkan di luar bait ya, orang-orang yang percaya Yesus, mereka pun diusir keluar dari bait suci. Tetapi Paulus tidak berhenti sampai di sini untuk menginjil. Dia tidak berhenti, dia terus menginjilkan bagi orang-orang Israel sampai di gereja Filipi, sampai pada gereja Korintus, sampai di Athena. Orang bangsa Yahudi menolak Injil, membuat mereka kehilangan, sehingga Injil sampai pada bangsa-bangsa lain. Tetapi kegunaan bukan hanya berhenti sampai di sini. Masih ada satu lapis, yaitu untuk membuat mereka cemburu. Lihat, bangsa-bangsa lain pun percaya Yesus Tuhan, mereka pun mendapatkan keselamatan. Ini bukan Injil kepada bangsa lain. Kamu ingat bahwa Yesus adalah orang Yahudi, dan Yesus telah menyediakan keselamatan bagi orang Yahudi. Ia adalah Injil bagi orang Yahudi, tetapi Yahudi menolak sehingga Injil sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sekarang bangsa-bangsa lain pun telah percaya Tuhan. Mereka mendapatkan keselamatan Allah Yahudi yang kamu percaya. Kamu harus bertobat. Jangan keras hati menolak Injil Allah, menolak Nabi Allah. Ini adalah satu kegunaannya. Injil disampaikan kepada orang Yahudi, mereka menolak sehingga Injil sampai kepada bangsa-bangsa lain. Dan Injil tidak hanya berhenti kepada bangsa-bangsa lain, kegunaannya marah berbalik untuk membuat bangsa Yahudi cemburu. Ini poin yang pertama dari Paulus. Orang Yahudi menolak Injil, bangsa-bangsa lain menerima Injil. Bangsa Yahudi, kamu harus cemburu untuk mendapatkan Injil. Di sini di ayat 11 yang terakhir, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya membuat mereka cemburu. Sebagian orang, Paulus tahu bahwa tidak semua bangsa Yahudi percaya Tuhan, tetapi sebagian orang yang percaya, yang menerima Injil, mereka akan memperolehnya.
sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain dalam hidup antara orang mati? Sepertinya Yesus cuma sendiri. Mungkin dikatakan anak yang kecil sebagai dalam perbandingan putra yang kecil dan anak yang sulung. Anak sulung diperumpamakan seperti orang Yahudi. Sesuai mereka mendapatkannya. Tetapi Paulus berkata, kalau putra sulung ingin juga bertobat, maka sungguhlah baik. Maka malaikat pun akan bertepuk tangan. Menjadikan satu pattern, yaitu orang Yahudi menolak bangsa Yahudi menolak bangsa-bangsa lain diselamatkan, dan akhirnya bangsa Yahudi pun diselamatkan. Dalam pattern ini berulang kali 5 kali. Ada 5 tema yang sama. Yang kedua, pattern yang kedua di ayat 15. Pertama, kehilangan mereka menjadikan berkat bagi bangsa lain. Pada saat bangsa lain dipenuhkan, maka bangsa Yahudi pun terpenuhi. Di pattern yang kedua, mereka ditolak, ayat 15. Maka perdamaian bagi bumi, bagi dunia. Kalau dunia diterima oleh Allah, maka Allah pun menerima bangsa Yahudi. Dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti hidup dari antara orang mati? Dan pattern yang ketiga dari ayat 16 sampai dengan 24. Di sini katakan pohon zaitun. Pohon zaitun awalnya itu kudus. Seluruh pohon kehidupan itu kudus. Kalau pohon zaitun ini cabang-cabangnya ada yang ditolak, ada yang dipatahkan karena dia menolak pohon zaitun ini, maka bangsa-bangsa lain seperti cabang yang liar disambungkan, maka bersama akan mendapatkan nutrisi dari pohon zaitun. Orang Yahudi ditolak, bangsa lain diselamatkan, sampai di pattern yang ketiga yang berkata kepada spesial bagi bangsa lain, mereka adalah cabang-cabang liar. Jangan bermegah diri, janganlah berbangga, sebab karena mendapatkan kudus, karena akarmu yang kudus, kamu dicangkokkan menjadi kamu karena disegarkan oleh getah dari pohon zaitun, sehingga kamu menjadi pohon zaitun baru yang menopang kamu. Janganlah bermegah terhadap cabang-cabang itu. Kita tahu bahwa kita adalah bangsa-bangsa lain. Kita tahu bahwa bukan seluruh bangsa Yahudi percaya Tuhan. Yang percaya Tuhan itu adalah sisa-sisa yang ditinggalkan, yang tertinggal. Ya, sisa yang tertinggal. Tetapi Allah spesial untuk menyelamatkan mereka dan kasih karunia sampai pada mereka. Maka bangsa-bangsa lain, kamu jangan berbegah, maka haruslah takut. Karena kalau kita tidak dipatahkan, janganlah sombong,
Jadi bangsa-bangsa lain kamu janganlah sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah menyayangi cabang-cabang aslinya, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Kita janganlah bermegah. Kita bangsa-bangsa lain, kita jangan, sebab kita tidak tahu kapan kita akan dipatahkan. Amen. Kita lihat kasih karunia Allah terhadap yang terjatuh. Allah sangat serius, tetapi terhadap yang diselamatkan mendapatkan kasih karunia. Tapi kalau kita dipilih, yang terpilih, kita memilih untuk terjatuh, maka kita akan menghadapi pengajaran Allah yang serius. Poin yang keempat, poin yang pertama, kehilangan bagi orang Yahudi. Yang pattern yang kedua, bangsa Yahudi ditolak, yang membuat mereka cemburu. Dan pattern ketiga yaitu pohon anggur, cabang akan dicangkokkan sampai akhirnya cabang bangsa Israel pun akan kembali dicangkokkan. Jadi kamu bangsa lain, janganlah kamu sombong. Ini adalah satu rahasia. Sebab Paulus berkata, saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia. Sebagian dari Israel menjadi tegar dan jumlah penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Suatu hari bangsa Israel, bangsa Yahudi akan dipenuhi, jumlah bangsa-bangsa lain dipenuhi dan cukup, maka keselamatan akan sampai pada bangsa Israel. Kalau kita lihat apa bangsa Israel, apakah seluruh bangsa Yahudi, orang Yahudi akan diselamatkan? Kita membaca pasal 11 seperti satu tanggapan saja. Walaupun Israel adalah keturunan Abraham, tetapi mereka yang dengan iman memilih Kristus, mereka yang beroleh mereka yang akan diselamatkan. Di sini dikatakan apa seluruh orang Israel. Dari orang Israel adalah Israel yang sejati, yang dengan iman menanggapi Allah, bukan dengan perbuatan. Ini adalah Israel sejati. Mereka akan mewakili seluruh Israel. Apa dimaksud seluruh Israel? Saya melihat dari Perjanjian Lama, konsep dari Perjanjian Lama, yaitu melambangi dari setiap suku. 12 suku, jumlah mereka yang diselamatkan seluruh Israel, bukan setiap orang yang mendapatkan diselamatkan, tetapi orang yang dengan iman menanggapinya. Dari orang Israel yang sejati, yang terpilih dalam Kristus, orang-orang Yahudi yang dipilih. Paulus berkata ini adalah rahasia. Jumlah bangsa lain penuh. Dan bagaimana bangsa Yahudi bisa ketemu? Kita hanya berdoa agar bangsa-bangsa lain jumlahnya yang penuh dan jumlah bangsa Yahudi yang diselamatkan bertambah, agar mereka dipilih. Sebab Allah tidak menyesal kasih karunia dan panggilannya. Allah memanggil Abraham. Di dalam Abraham memanggil Yakub dan keturunannya. Memilih 12 suku, menuntun mereka keluar dari Mesir. Tujuannya untuk mendirikan mereka sebagai umat yang kudus.
Mereka memberikan mereka pemimpin. Allah tidak menyesal. Dalam sejarah, Allah seperti dikalahkan orang Israel dengan keras hati, berdosa dan berdosa lagi, menolak dan menolak lagi. Tetapi Paulus berkata, Allah tidak akan menyesal walaupun telah mengalami berapa keturunan dari Israel, tetapi Allah tetap menjadikan semua ini terjadi. Di tengah Israel akan menjadikan Israel yang sejati, dengan iman menanggapi Allah. Pada yang kelima, dari ayat 30, sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Ketika mereka yang ini adalah bangsa lain yang belum mendengar Injil, dulu mereka tidak taat, tetapi karena bangsa Yahudi tidak taat menolak Injilnya Yesus, sekarang kamu bangsa lain, kamu beroleh kemurahan. Sampai akhirnya orang Yahudi pun akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidakTaatannya supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Ini ada rencana Allah sampai akhirnya semua orang yang beroleh kemurahan dari yang tidak taat akhirnya beroleh kemurahan ini. Dan Paulus yang kelima. Penolakan orang Yahudi, bangsa-bangsa lain mendapatkan keselamatan. Sampai akhirnya bangsa Yahudi pun mendapatkan keselamatan. Jadi Paulus sampai di ayat 33 sampai 35, dia mulai memahami rancangan keselamatan Allah dan sejarah dalam keselamatan, dan dia memberikan pujian. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Oh, Paulus mulai memahami berapa satu karya yang sangat dalam. Allah membuat Paulus semakin mengerti, sungguh tidak terselidiki keputusannya. Dari pengetahuan orang Yahudi atau Nabi Yahudi, mereka tidak dapat menyelidiki keputusan Allah. Siapa yang mengetahui pikiran Allah? Pikiran Allah pertama, dia berjalan bersama orang Israel, kemudian berjalan sama pada bangsa lain, dan akhirnya mendirikan gereja bagi bangsa lain, sampai akhirnya Injil akan merangkupi bangsa Yahudi. Ini adalah jejak Tuhan. Siapa yang tahu akan pikiran Tuhan, keputusan Allah tidak terselami. Siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Dari step Allah selangkah demi selangkah. Kita juga orang yang beroleh kasih karunia. Kalau kita dalam tengah proses sebagai orang yang diberkati, maka kita tidak bisa melihat seluruh sejarah, proses sejarah. Sulit untuk menyelami jalan-jalan Allah. Sangat jauh. Melihat seluruh rencana dalam keselamatan, rancangan dalam keselamatan. Melihat bagaimana keselamatan Allah yang akhirnya sampai pada orang Yahudi. Bukan hanya orang yang menerima kasih karunia, tetapi di luar kasih karunia, dia memahami segala rancangan Allah. Rancangan keselamatan Allah, tidak ada orang yang menjadi penasehatnya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, termasuk orang Yahudi.
pengalaman penolakan dan pengalaman untuk diselamatkan kita sampai di sini. Kita terus untuk berdoa untuk orang Israel. Memahami mereka ditolak sehingga kita pun diselamatkan dan akhirnya mereka pun mendapatkan keselamatan. Tetapi perkara ini apakah sudah terjadi? Boleh kita katakan sekarang lagi terjadi. Kedua, adakah di antara kita menginjil sampai patah hati? Paulus sampai menyesal? Paulus berkata Allah tidak menyesal dalam pilihannya. Bagaimanapun keselamatan Allah anti-defeatable. Tidak ada yang menggagalkan rencana Allah. Jadi kita jangan menyesal. Mohon Tuhan untuk memberikan kita kasih karunia yang lebih besar lagi dan iman yang besar lagi. Kita jangan menyerah. Mari kita bersama memuji Tuhan Allah kita. Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Kita percaya Yesus Kristus, kita adalah umat yang diselamatkan, kita dipilih. Mari kita bersama katakan, puji Tuhan kita telah diselamatkan. Haleluya. Kita dipilih dari antara bangsa-bangsa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih Engkau adalah Tuhan. Kami berikan segala kemuliaan, hormat, kekuasaan kepada Engkau Tuhan. Kami memuji Engkau. Paulus di kitab Roma pasal 11 ayat 11, orang Israel ada yang tersandung sehingga keselamatan ada pada bangsa-bangsa lain. Kita bersyukur karena pelanggaran mereka sehingga kita mendapatkan keselamatan ini. Kita mendapatkan keselamatan. Mari kita bersama memuji Tuhan Allah kita. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur kepada saudara sulung kami. Tuhan, kami berterima kasih karena Israel mereka menjadikan sumber dari keselamatan. Kami bersyukur karena keselamatan ada pada mereka sehingga keselamatan ini datang sampai pada bangsa-bangsa lain. Kami dipilih. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas kasih karunia-Mu. Terima kasih keselamatan kami bersyukur, berterima kasih bagi Israel. Karena Israel kami bersyukur kepadamu. Tuhan, kasih karunia-Mu, keselamatan-Mu tetap ada pada terima. Saudara semua, Paulus menggunakan statusnya dikatakan dia tidak bermegah akan pelayanan di ayat 13. Dia sebagai rasul bangsa lain. Saudara semua, adakah kita berpegang pada status yang diberikan kepada Allah kepada kita? Seperti kamu sebagai putra sulung di keluarga, adakah kamu berpegang pada identitas yang Tuhan berikan kepadamu? Ada kalanya kita merasa kita menjadi orang yang paling kecil di rumah, banyak sekali kekurangan, tetapi Allah menaruh di tempatmu identitasmu spesial. Allah memilihmu sebagai orang Kristen, mungkin di satu-satu antara orang Kristen di antara keluargamu. Saudara semua, kita bersama seperti Paulus, kita berpegang pada identitas yang diberikan Tuhan kepada kita. Walaupun apapun identitasmu, itu kespesialan Allah berikan kepadamu. Mari kita bersyukur atas identitas Tuhan yang diberikan kepada kita. Tuhan, beri kami masuk lebih dalam lagi dengan identitas yang berharga ini bagi kami sebagai kerajaan imam. Kami di tengah-tengah keluarga, kami sebagai imam. Di tempat kerja kami sebagai imam. Kami di berbagai posisi, tetapi kami punya identitas sebagai kerajaan iman. Dan kami bisa berdoa untuk orang-orang di samping kami. Tuhan, beri kami agar kami bisa melihat. Tuhan, agar kami melihat akan otoritas ini. Dan agar kami bisa melihat akan kemuliaan yang Kau berikan kepada kami. Roh Kudus, kami menyambut Engkau. Roh Kudus, kami menyambut Engkau. Tuhan, berfirman-Lah kepada kami. Kami setiap orang, baik itu dalam keluarga, kami berbeda tingkat. Kami juga berbeda jenis. Apakah saya dalam rumah ini saya juga dipisahkan dan mendapat kemuliaan sebagai seorang Kristen? Kita
aku sebagai anak Allah? Apakah aku sungguh percaya sebagai anak Allah aku berharga, mulia, berkelimpahan, yang tidak kekurangan satu apapun? Sungguhkah aku sebagai anak Allah dalam kata ini mendapatkan kemuliaan? Apakah saya sebagai orang Kristen mendapatkan kemuliaan? Atau aku di tempat kerja aku hanya menggerutu, di dalam rumah menghadapi keluarga yang menyembah berhala, hanya menggerutu, tidak berani bicara? Di tempat kerja apakah saya dapat kerja? Apa di gereja, apakah saya dimuliakan dalam pelayanan saya? Atau dalam pelayanan saya itu sebagai tanggung jawab? Saya ingin, apakah saya dalam pelayanan saya sangat ingin memuliakan Allah saya? Apakah pelayanan di gereja dapat kerja di dalam rumah? Tidak ada orang yang memberikan pujian kepadaku. Tidak ada orang yang menanggapi, memastikan. Pada saat tidak ada orang yang memberikan semangat, apakah saya akan membegahkan diri sendiri? Sebab semua itu adalah pemberian dari Allah. Roh Kudus, mohon Engkau tolong aku. Paulus dipermalukan, dia ditolak, diserang, dia dihukum, dikurung, dimarah, bahkan dia dipukul sampai orang mengira dia mati dan dibuang. Hari ini ayat memberitahukan dia dengan bermegah dalam statusnya. Dia bermegah atas sebagai rasul dari bangsa lain. Aku mau memegahkan dalam pelayananku seperti memegahkan Tuhanku. Hai anak-anak Allah, termasuk saya sendiri. Apakah aku memuliakan Allah sebagai kemuliaanku? Allah memberikan posisi saya sangat sampai ini sebagai kemuliaanku kepada Allah. Ya Allah yang kami kasihi, mohon Engkau tolong kami agar dalam hidup kami setiap hari kami memegahkan kemuliaan yang posisi yang Kau berikan kepada kami, baik itu talenta, karunia Tuhan di dalam hidup kami setiap hari, Pak. Pada saat kami masih punya nafas untuk melayani, setiap nafas kami Tuhan, kami mau memuliakan Engkau. Ini kerinduan kami dan ini adalah doa kami. Kami berseru kepadamu, ya Allah yang kami kasihi. Dengarkanlah doa kami, jawablah doa kami, tolonglah kami. Berilah kepada kami agar kami sanggup melakukannya. Yesus, kami berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita pejamkan pada saat kita nyanyikan lagu ini.
lebih dalam lagi kita fokus kepada Yesus. Glory to the Lamb of God. Segala kemuliaan bagimu, ya Tuhan. Aku seumur hidup mau menyembah Engkau. Kita rindukan, ya Tuhan, Engkaulah yang kami rindukan. Tanganku, mulutku, seluruh hatiku, semua, seluruh hidupku mau menyembah Engkau. Oh Isa, Engkau yang Haleluya, haleluya. Tuhan, Tuhan sekarang kami telah dicangkokkan sebagai pohon jatun yang apa Allah kerjakan, dia tidak akan menyesal. Mari kita bersama berdoa. Kita bersyukur kita sebagai bangsa-bangsa lain diselamatkan. Kedua, kita berdoa untuk Israel. Kita bersama berdoa. Dan juga kita berdoa untuk bangsa-bangsa lain yang diselamatkan, jumlahnya bertambah sehingga bangsa Yahudi diselamatkan. Kita berdoa agar kita bisa merendahkan hati, agar mereka bisa merendahkan hati. Yesus adalah Mesias yang mereka nantikan, agar mereka percaya. Tuhan Yesus, kepada bangsa lain, kiranya Engkau menambah jumlah yang Engkau selamatkan, Tuhan. Bangsa memohon karena hati mereka, agar mereka percaya Yesus Kristus adalah Mesias yang telah Engkau janjikan, yang mereka nantikan, keselamatan Engkau sendiri, Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Engkau. Terima kasih Tuhan kami karena Engkau. Terima kasih atas
pilihan-Mu sehingga kami pun menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan atas pemilihan-Mu. Walaupun kami sebagai bangsa lain, kami bukan bangsa Yahudi, tetapi Tuhan atas kasih karunia-Mu kami beroleh kemurahan sehingga kami pun diselamatkan. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya kami dibenarkan. Terima kasih Bapa. Yesus, kami memuji Engkau dan bersyukur kepada Engkau. Keselamatan ini bukan hanya pada Hong Kong, tetapi sampai di seluruh bumi. Tuhan, kami yang belum percaya Engkau, kami serahkan kepada Engkau. Kami berharap pada Engkau Tuhan, kiranya hati mereka terbuka dan hati mereka mengaku bahwa Yesus Engkau adalah Juru Selamat kami, sehingga Engkau mendapatkan kemuliaan. Tuhan, kiranya seluruh bumi mendapatkan keselamatan. Tuhan, kami kebagi untuk saudara sulung kami, mereka dipilih, tetapi karena mereka tidak taat sehingga kami beroleh kemurahan. Kami sebagai bangsa-bangsa lain berdoa untuk saudara sulung kami, kiranya keselamatan-Mu ada pada Israel, agar mereka kembali mengenal firman-Mu dan mengenal Engkau sendiri sehingga seluruh Israel diselamatkan. Tuhan, ini adalah rencana-Mu sehingga seluruh bumi diselamatkan. Tuhan, kami berdoa atas hubungan kami berdoa Tuhan, mohon Engkau kehendak-Mu berikan sebagai umat di dunia ini, sebagai kami berdoa untuk saudara sulung agar segala bangsa-bangsa ada hubungan yang baik dengan Israel. Tuhan, Engkau memberikan kehendak-Mu agar menjadi satu. Tuhan, mohon Engkau menggenapi saudara. Mari kita bersama mari kita memuji Tuhan, yang bernafas memuji Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih Engkau Allah yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, aku memberkati saudara-saudari semua dimanapun keadaan berada. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu, walaupun dalam keadaanmu, kamu tetap iman untuk datang ke hadapan Allah, mengejar akan kebenaran firman Allah. Israel, mereka tegar hati, tetapi dalam keadaan demikian Allah berfirman, Allah pun tidak menolak mereka bersama dengan kamu dan aku, walau dalam keadaan apapun dalam hidup kita, dalam keadaan lemah, dalam keadaan gelap, atau kita dalam kelemahan kita. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati selamanya. Ingat,
Allah tidak menolakmu. Allah tetap mengasihimu. Allah tetap memberikan kasih karunia dan kemurahan kepadamu. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu seumur hidupmu. Kamu dan aku pun tahu kita itu siapa. Kita tahu identitas kita. Di tempat yang tinggi kita bisa merendahkan diri, di hati yang rendah kita bisa untuk percaya diri. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu dalam keadaan apapun kita mencontohi Yesus. Kita bisa merendah diri dan berseru akan belas kasihan Allah, karena kamu dan aku adalah kelompok yang beroleh kasih karunia Allah. Dalam keadaan apapun kamu merasa tidak bisa keluar atau kamu menderita, kamu merasa berdoa tidak lama, tetapi Tuhan, mengapa kamu tidak menghadapi, merasa ya Tuhan seperti kamu tidak mengasihi aku. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Rencana Tuhan, hikmat Tuhan, rencana Tuhan sungguh luas yang tidak berakhir. Kasih Allah sulit untuk diselami. Pada saat kamu rela untuk mengetok pintu, Dia akan membuka pintumu. Pada saat kamu mencari Dia, kamu pasti akan menemukan. Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Percayalah dengan sungguh-sungguh. Orang Israel merasa mereka ditolak, tetapi mereka tidak memilih untuk percaya. Tuhan pun tidak menolak. Dan jadi Allah demikian juga terhadap kamu dan aku. Dalam keadaan apapun, pilihlah untuk percaya. Allah sampai selama-lamanya, rencana kehendaknya tidak akan berubah. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan memberkati.